Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Bapak Ibu Saudara berada, mari kita akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan pengharapan dalam kehidupan kita, jadikan Dia satu-satunya Tuhan Allah sebagai pengharapan dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih. Engkaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Nyanyikan pujian ini dengan penuh percaya. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Allah yang layak kami sembah, terpujilah namamu. Pengharapan dalam hidup kami, Kaulah kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kami percaya, yang kami tahu bahwa Engkau adalah pengharapan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-Mu, buat setiap anugerah-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami rindu menaikkan pujian kami rindu menaikkan penyembahan kami
biarlah semuanya itu boleh memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau akan beracara dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau saja dimuliakan, ditinggikan dalam setiap ibadah kami, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Mari kita akan jadikan Yesus yang terutama, yang terindah di dalam kehidupan kita. Di saat kita memuji dan menyembah Dia. Amin. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Yang terindah, terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hati. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, ku dalam imanku padanya. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sama-sama katakan, di hatiku ada cinta-Nya, hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Saya percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, mari kita tetap belajar selalu mendengar suara Tuhan.
karena dialah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita yang berdaulat atas kehidupan kita. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Satu kerinduan dalam kehidupan kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dengan penuh percaya katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Mari Tuhan, Kau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu kehidupan kami dikuatkan, kehidupan kami semakin diteguhkan untuk semakin hari semakin percaya akan kuasa-Mu, semakin hari semakin percaya akan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang ada di rumah dan saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun ibadah ini dengan secara online. Karena kalau kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh, walaupun kita di rumah bersama keluarga, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan. Kesempatan pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu dengan tema kasih Yesus lebih dari semua. Ya. Kita tahu bahwa orang Kristen itu selalu identik dengan kasih. Kalau ada orang Kristen suka menolong yang susah, maka orang berkata, "Oh, itu orang Kristen." Nah, ya. Tetapi kalau ada orang Kristen yang suka emosi, marah-marah, suka maki orang lain, maka orang itu akan berkata, "Wah, orang Kristen kok kayak gitu," ya. Jadi kita yang sudah mengerti bagaimana Yesus itu adalah selalu memberikan pengajaran tentang kasih, ya, itu harus benar-benar tertanam, terukir di dalam setiap hati kita. Kasih termasuk 9 buah roh dan kasih merupakan urutan yang pertama dari buah roh itu. Kita tidak baca, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bagaimana buah roh itu. Berarti kasih itu harus yang paling besar di dalam hidup kita. Ya, karena itu saya berikan tema kasih Yesus lebih dari semuanya. Karena kasih Yesus itu melebihi segala-galanya dalam hidup ini. Mari kita akan membaca di dalam Alkitab kita. Kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-36. Mazmur pasal yang ke-36, saya akan bacakan ayat yang ke-6. Mazmur 36 ayat yang ke-6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Kasih-Mu sampai ke langit. Tidak ada seorang pun yang tahu batas langit itu sampai di mana. Juga batas awan itu sampai di mana. Inilah kasih, ya, kasih Tuhan, kasih Yesus tidak ada batasnya. Sehingga kita pun juga menjadi orang-orang Kristen, apapun yang kita hadapi, yang kita lakukan dengan kasih. Dan mungkin kita menghadapi orang-orang yang ya tidak senang kepada kita, memusuhi kita harus tetap hidup di dalam kasih. Karena kasih Tuhan, kasih Yesus itu tidak ada batasnya. Mengapa kasih itu melebihi semuanya? Mari kita akan baca ya dalam Yohanes pasal yang ke-15. Mengapa saya katakan bahwa kasih Yesus itu melebihi semuanya? Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, saya akan bacakan ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah tentang kasih. Kasih melebihi semuanya. Karena kasih itu, kasih kepada seorang,
sampai menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa itu? Tidak ada lain adalah Yesus Kristus. Jadi kasih Yesus itu melebihi semuanya. Tidak ada seorang pun yang mau menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tetapi Yesus Kristus sendiri mau mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita adalah dikatakan sahabat-sahabat Tuhan. Seorang sahabat itu akan selalu diberitahu apapun yang terjadi. Beda dengan teman. Kalau namanya sahabat itu akrab, erat, ya. Demikian Yesus, apapun yang Tuhan Yesus katakan, apapun yang Tuhan Yesus rencanakan selalu diberitahukan kepada kita semuanya, kepada murid-muridnya pada waktu itu. Jadi inilah yang pertama. Mengapa kasih itu melebihi semuanya? Karena dengan kasih berani menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Yang kedua, kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6, saya akan bacakan ayat yang ke-27, 28 dan 35. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kasih Yesus melebihi semuanya karena dikatakan di sini, ya, bahwa kasih itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara mungkin ya dimusuhi oleh seorang, apalagi difitnah, ya, mungkin kita marah, kita jengkel, nggak senang dengan orang itu. Wah, itu wajar. Tetapi kasih daripada Yesus mengajarkan tidak seperti itu. Justru kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Yesus supaya kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Bahkan mintakan berkat orang yang mengutuk kamu. Jadi kalau ada seorang yang mungkin mengutuk kita, jangan kita berdoa untuk kejahatan mereka supaya dibalas Tuhan dengan jahat, jangan. Tetapi doakan supaya orang-orang yang demikian ini dijamah hatinya oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan sehingga mereka boleh bertobat kepada Tuhan. Kita mintakan berkat untuk orang-orang yang demikian. Ayat 35 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan ayat selanjutnya, karena Allah yang Maha Tinggi, ia baik kepada orang-orang yang tidak berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi ternyata Tuhan itu mengasihi orang-orang yang tidak pernah berterima kasih, orang-orang yang jahat, itu tetap dikasihi oleh Allah. Contohnya, bukti, ya, bagaimana Tuhan menciptakan matahari. Apakah matahari itu hanya untuk orang-orang benar? Orang-orang yang berterima kasih? Enggak. Matahari diberikan kepada semua orang. Baik itu orang yang jahat, orang yang tidak pernah terima kasih sama Tuhan. Siapapun diberi oleh Tuhan. Dengan
cahaya sinar matahari. Mungkin yang lain-lain Tuhan beri. Ya, inilah tandanya bagaimana kasih Allah, kasih Yesus itu lebih daripada segala-galanya. Yang ketiga, kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi ketika kita mengasihi seseorang, ya, harus dengan sungguh-sungguh, jangan dengan pura-pura, ya, kelihatannya baik, kelihatannya mengasihi, tetapi dalam hatinya jahat, enggak, ya. Jadi di sini kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mengapa dikatakan kasih itu menutupi akan segala dosa? Karena ketika kita mungkin dibenci oleh orang, ya, musuh kita yang memusuhi kita. Lalu kalau kita membalas jahat, maka itu dosa. Kalau kita membalas dengan kebencian, itu dosa. Tetapi kalau kita berbuat kasih, maka itu akan menutupi segala dosa kita. Makanya dikatakan di sini, kasih menutupi banyak sekali dosa. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak betul, tidak baik, ya, maka kasih Allah itu yang akan mengetuk pintu hati kita. Sehingga hal-hal yang tidak baik tidak akan kita lakukan. Karena apa? Kita ingat kasih Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Kita akan melihat satu contoh, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8, kita tidak baca semuanya, tapi saya akan bacakan nanti ayat yang ke-11, tapi saya akan ceritakan kisah ini yang tidak asing buat kita. Yohanes pasal yang ke-8 tentang perempuan yang berzina 1 sampai 11. Pasal 7:33, ya, pasal 8 1 sampai 11. Nah, di situ ceritanya adalah tentang perempuan berzina. Satu saat ahli Taurat orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus lalu membawa perempuan yang sedang ketangkep basah, nah, melakukan perzinahan. Nah, untuk apa orang-orang ahli Taurat dan Farisi ini datang? Hanya ingin, ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ingin mempersalahkan, mempersoalkan hal-hal yang enggak betul sebetulnya. Nah, orang-orang ahli Taurat dan Farisi mengatakan, perempuan ini harus dilempari batu sampai mati. Ya memang, ya, adat orang Israel kalau ada yang kedapatan berzina, pasti dilempari dengan batu. Ya. Lalu dia menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, Rabi, ayat 4, perempuan ini tertangkap basah karena ia sedang berbuat zina. Dan ini menurut hukum Musa harus dilempari batu. Sampai mati ya tentunya, ya. Nah, mereka mengatakan demikian hanya ingin mencobai akan Tuhan Yesus. Dan ingin menyalahkannya. Apa sih kira-kira yang dilakukan oleh Yesus ketika aku membawa perempuan berzina di hadapannya? Nah, Yesus tidak langsung meresponi hal itu. Ya, Yesus memang dengar, ya. Tetapi ya lalu terus-menerus, ya, mereka terus-menerus berkata kepada Yesus, akhirnya Yesus bangkit berdiri dan dia katakan,
Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat, orang Farisi. Yo, siapa yang enggak berdosa? Sudah lempari batu kepada perempuan ini lebih dulu. Lalu dia membungkuk dan menulis di tanah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah Yesus mengatakan demikian, seorang demi seorang meninggalkan perempuan ini sendirian bersama Yesus. Jadi tidak ada seorang pun yang melempari batu kepada wanita ini, kepada perempuan yang berzina ini. Ya, sehingga waktu Yesus menengadah, "Loh, mana orang-orang? Ya, kok semua tidak ada?" Ya, dia katakan, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Nah, inilah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ingin menghukum perempuan ini karena dia sedang berbuat zina. Tapi Yesus tidak demikian. Sekalipun dikatakan orang berzina, dikatakan wanita berzina, tetapi Yesus tidak meresponi dalam hal ini. Sehingga apa yang dikatakan? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Inilah kasih yang dikatakan oleh Yesus kepada wanita ini. Tuhan Yesus tidak senang benci kepada dosa. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Seperti halnya wanita yang dianggap berzina. Padahal sebetulnya kalau ada orang yang berzina, tentunya bukan hanya perempuan saja yang dibawa, ya, laki-lakinya juga harus dibawa. Tapi ternyata ini tidak demikian. Nah, inilah kadangkala orang itu menghakimi sendiri kepada yang lain. Sehingga Tuhan Yesus katakan, mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Inilah kata-kata daripada Yesus yang penuh dengan kasih. Bukan dia menghukum wanita ini, tapi dia hanya katakan, supaya kamu jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah contoh yang sangat indah buat kita. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi kepada kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Kasihnya melebihi dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Kasih Yesus tidak ada batasnya. Kalau manusia kadangkala kasihnya hanya beberapa waktu. Tapi kasih Yesus untuk selama-lamanya. Oleh karena itu dalam hal ini ada kesimpulan yang perlu saya sampaikan dan ini perlu kita ketahui bagaimana tentang kasih. Kita membaca dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 3 hal yang penting. Kita punya iman, kita punya pengharapan dan kasih. Tetapi ternyata kasih itu yang paling besar di antara ketiganya. Ya, jadi iman itu juga besar. Pengharapan itu juga besar. Dan luar biasa. Tetapi kasih ternyata lebih besar dari yang lain. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa kasih itu melebihi segala-galanya. Melebihi dari kehidupan kita. Yang kedua, kita baca di dalam Roma. Roma pasal yang ke-8.
Roma 8 ayat 38 sampai ayat 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kasih Yesus yang sudah ditaruh di dalam kehidupan kita, tidak ada seorang pun dan suatu pun yang akan bisa memisahkan. Ketika orang Kristen itu percaya kepada Yesus dan kasih itu ada benar-benar di dalam hidupnya, maka tidak akan seorang pun bisa memisahkannya. Dikatakan di sini, ya, maut maupun hidup, ya, baik malaikat-malaikat pun, pemerintah-pemerintah pun yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa baik di atas, di bawah atau segala suatu makhluk apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi kalau kasih Allah itu sudah termeterai di dalam hati kita, kita merasakan bahwa kasih Yesus lebih daripada semuanya, maka tidak ada seorang pun yang mampu dan sanggup untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Sakit penyakit tidak bisa. Kesulitan gak akan bisa. Kesukaran hidup, ekonomi yang sulit, kalau kasih Yesus itu ada dalam hidup kita, tidak ada seorang pun yang sanggup dan mampu untuk memisahkan kita. Kita akan tetap mengiring Yesus, tetap mengikut Yesus karena kasih-Nya yang luar biasa. Bagaimana Yesus Kristus sudah rela mati di salib, bukan untuk keselamatan orang-orang yang sudah selamat, merasa selamat, enggak. Tapi bagi orang-orang yang berdosa, termasuk kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita adalah orang-orang yang perlu diangkat dari lumpur dosa. Dan kasih Allah itu ditaruh di dalam setiap hati dan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah kita menjadikan kasih Allah itu, kasih Yesus itu, lebih dari segalanya. Sehingga dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kasih itu akan tetap tinggal di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan terima kasih kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada saat ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan, yaitu tentang kasih Yesus yang melebihi semuanya. Biarlah kasih Yesus benar-benar termeterai dan tinggal dalam hati kami untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, jangan sampai melemahkan iman kami, tetapi kasih-Mu akan terus memberikan semangat kepada kami. Dan kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu, beribadah kepada-Mu di rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati Tuhan keluarga mereka masing-masing. Berikan damai sejahtera yang dari Engkau. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan lawat mereka. Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan bagi yang susah, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kehidupan kami supaya tetap di dalam cengkeraman kasih Allah, sehingga kami tidak akan mudah Tuhan dirobohkan oleh apapun ketika kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara
selalu dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.